Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan Jumat Agung, merenungkan, merefleksikan 7 perkataan salib. Dan biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh semakin mengerti betapa besarnya pengorbanan yang Tuhan Yesus Kristus kami telah lakukan bagi kami, supaya kami dapat didamaikan dengan Bapa. Dan kami berdoa, Bapa kiranya berbicaralah kepada setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Nah, kita akan membahas, atau saya akan membahas mengenai perkataan salib yang terakhir, yaitu di dalam Lukas 23 ayat 46. Ya, tadi juga sudah dibacakan. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini kita bisa menyadari betapa kematian Tuhan Yesus itu adalah sebuah kematian yang begitu uniknya. Karena apa? Karena ini adalah satu-satunya kematian ketika seseorang itu menyerahkan nyawanya. Kita tahu ya, kita semua sebenarnya tidak ingin mati. Ya, karena itu kalau nunggu kita yang menyerahkan nyawa kita kagak mati-mati kali ya. Dan kita tahu bahwa setiap kita sebenarnya adalah kehidupan kita yang diambil oleh Allah. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu dikatakan bahwa Yesus menyerahkan rohnya. Karena kematian Bapak Ibu itu adalah roh atau jiwa meninggalkan tubuh. Karena sebenarnya roh kita itu tidak mati Bapak Ibu ya. Roh kita itu diciptakan untuk hidup kekal. Karena itu Pengkhotbah mengatakan seperti ini. Saya bacakan Pengkhotbah 12 ayat 7 ya, di mana Pengkhotbah kemudian mengatakan seperti ini. Saya membaca dari terjemahan lama, yaitu apa? Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, ini sebenarnya adalah yang lebih tepat. Saya tidak tahu kenapa terjemahan baru kemudian dikatakan seperti ini ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan nafas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Padahal secara harafiah betul adalah roh. Jadi ketika kita mati, roh atau jiwa kita meninggalkan tubuh kita, dan tubuh kita itu kemudian mati ya, menjadi debu kembali, sedangkan roh sebenarnya hidup untuk selama-lamanya. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin kita perlu tanyakan adalah mengapa Yesus menyerahkan rohnya? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam konsep orang Yahudi, yang terjadi adalah di setiap keluarga Yahudi mempunyai apa yang mereka sebut goel, penebus ya. Bahasa Inggrisnya lebih tepat kinsman redeemer, penebus keluarga. Karena setiap keluarga itu mempunyai penebus yang berbeda-beda. Dan penebus-penebus mereka adalah orang-orang terdekat, kerabat terdekat. Dan ada 3 level, misalnya saudara laki-laki. Ya, jadi saudara laki-laki. Level kedua adalah saudara laki-laki ayah, itu para paman. Yang ketiga adalah anak laki-laki dari para paman tersebut, sepupu. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa penebus itu harus merupakan kerabat dekat. Jika tidak, dia tidak boleh menebus, atau tidak mempunyai kewajiban menebus, tetapi juga tidak boleh menebus. Nah, ini kenapa Yesus kemudian harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena apa? Karena Yesus harus mengalami kematian manusia. Saudara, kita harus mengerti ya Bapak Ibu, Yesus itu sepenuhnya Allah dan tentu saja juga sepenuhnya manusia. Allah bisa mati enggak? Tidak bisa. Jadi kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, dia tidak mungkin mati. Karena itu kita harus mengerti bahwa yang mati adalah natur manusia dari Yesus, ya. Dan jelas natur manusia itu bisa mati.
Karena itu Yesus harus menjadi manusia supaya dia bisa mengalami kematian manusia. Karena apa? Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Jadi hanya dengan kematian manusia atau Allah akan membayarkan dosa itu dengan kematian manusia. Nah, Bapak Ibu, memang Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa, penuh kasih karunia, ya, bersedia mengampuni dosa, tetapi kita jangan lupa Dia juga adalah Allah yang adil. Di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, ketika Musa meminta supaya Allah boleh menampakkan diri kepadanya, Allah menampakkan diri walaupun Musa cuma bisa melihat punggungnya, tetapi menarik bahwa sambil Allah melewati Musa, Allah sendiri berbicara tentang siapa dirinya. Karena itu Keluaran 34 ayat 6 dan 7 adalah dua ayat yang sangat penting kalau kita mau berbicara tentang karakter Allah. Karena itu ini juga merupakan ayat-ayat yang sering sekali dikutip oleh tokoh-tokoh Alkitab, walaupun kadang-kadang mereka hanya mengutip sebagian. Karena itu saya bacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran. Nah, sampai di sini kita suka banget ya, Allah yang mengampuni dosa. Tetapi saya belum selesai membaca Bapak Ibu. Dan tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Yang sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Setiap kita yang berdosa, dosa sekecil apapun harus mendapatkan hukuman. Dan upah dosa ialah maut. Berarti kita berdosa kalaupun hanya sedikit, padahal tidak mungkin kita berdosa hanya sedikit, upahnya juga sudah adalah maut. Karena itu kenapa Yesus harus mati sebagai manusia. Karena hanya dengan kematian manusia, maka dosa-dosa orang percaya, kita manusia-manusia yang ditanggungnya, itu kemudian bisa ditebus. Saya pikir itulah kenapa walaupun Yesus mati menebus dosa manusia, dosa malaikat tidak ditebusnya. Ya, kita tahu bahwa malaikat yang jatuh, malaikat penghulu malaikat yang jatuh itu kemudian disebut iblis sebagai kepala, tetapi dia menyeret malaikat-malaikat lain yang kemudian Alkitab sebut sebagai setan atau roh-roh jahat. Mereka tidak ditebus karena Yesus tidak mati sebagai malaikat. Yesus mati sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi kita melihat kenapa Yesus harus menyerahkan rohnya, karena memang dia harus mengalami kematian manusia. Sehingga memang Allah berinkarnasi menjadi manusia, lahir sebagai Yesus. Karena untuk menebus dosa manusia, Yesus harus mati sebagai manusia. Kemudian kita melihat, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Jadi Yesus tidak bisa sembarangan mati, Bapak Ibu sekalian. Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23 menyatakan seperti ini. Ya, Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang. Maksudnya setelah dia mati ya, mayatnya digantung pada sebuah tiang. Maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Mayat yang digantung saja terkutuk oleh Allah. Karena itu mereka seharusnya tidak boleh membiarkan sampai semalam-malaman. Jangankah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Itulah kenapa Yesus harus mati di kayu salib.
Karena dia harus mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Nah saudara, itulah sebabnya sebenarnya kenapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka yang mengenal perjanjian lama akan sulit percaya Yesus adalah Mesias. Kenapa? Mesias adalah orang yang diurapi Allah. Berarti Allah berkenan tidak? Jelas berkenan. Bagaimana mungkin Mesias mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah? Karena itu Paulus yang tadinya adalah orang Farisi yang jelas mengerti Taurat dengan sangat baik, tidak bisa percaya kepada Yesus. Yesus harus menampakkan diri secara khusus kepada Paulus, baru kemudian Paulus bisa percaya. Dan saya rasa bukan kebetulan Paulus yang akhirnya menuliskan di Galatia ya betapa Yesus mati sebagai kutuk bagi kita. Karena itu coba kita lihat Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Mengutip Ulangan 21 ayat 22 dan 23 tadi. Ya, terjemahan lama mengatakan terkutuklah setiap orang yang digantung pada salib, tapi memang sebenarnya tiang kayu ya, dan memang kan sebenarnya disalibkan itu seperti digantung pada tiang kayu bukan? Dan kalau di dalam Ulangan mayat yang digantung saja dianggap orang yang dikutuk oleh Allah, apalagi hidup-hidup digantung. Karena itu Paulus kemudian mengerti bahwa ternyata kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Karena saya pikir setelah dia bertobat, Paulus kemudian memikirkan terus bagaimana mungkin Mesias mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Dan akhirnya Allah memberikan dia pengertian karena dia mati sebagai kutuk bagi kita. Karena itu Yesus tidak boleh mati sembarangan. Bapak Ibu, dia tidak boleh cuman dipenggal kepalanya, dia harus mati di kayu salib. Itulah sebabnya sebenarnya kalau kita memperhatikan dengan teliti, ya, iblis sebenarnya mau membunuh Yesus, tetapi iblis tidak mau kalau Yesus mati di kayu salib. Saya tunjukkan, ya, saya tunjukkan. Kenapa jadi ini? Oke. Tentu saja kita tahu bahwa iblis mau membunuh Mesias ketika Yesus lahir ya, di mana sampai seluruh bayi yang di bawah 2 tahun di Bethlehem itu kemudian dibunuh, walaupun kita mungkin membayangkan ratusan bayi ya, tapi Bapak Ibu, Bethlehem adalah kota yang sangat kecil. Kalau bukan karena Daud lahir di sana, itu adalah mungkin kota yang tidak akan dikenal. Jadi diperkirakan penduduknya sedikit dan kemungkinan bayi di bawah 2 tahun itu mungkin cuma beberapa atau belasan anak ya. Jadi jangan bayangkan ratusan bayi dibunuh seperti itu. Tetapi kenapa saya mengatakan bahwa iblis yang mau membunuh? Bukankah Herodes yang mau membunuh? Tentu saja Herodes dipengaruhi iblis. Karena apa? Karena Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini adalah ayat yang sangat-sangat penting. Saya bacakan ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kenapa Allah mengatakan aku akan mengadakan permusuhan? Di dalam bahasa Ibrani kata permusuhan di depan menunjukkan penekanan. Permusuhan aku akan adakan. Kenapa perlu? Setelah manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu ya, manusia itu menjadi kawan atau lawan iblis. Setelah manusia jatuh dalam dosa, harusnya jadi kawan. Kalau Allah tidak mengadakan permusuhan, berarti semua manusia menjadi pengikut iblis. Dan Allah tentu saja tidak mau. Kan itu Allah mengadakan permusuhan, berarti ini adalah permusuhan yang baik tidak bagi kita?
Permusuhan yang baik. Dan permusuhan ini ada 3 level. Level pertama itu dikatakan antara engkau dan perempuan ini. Allah berbicara kepada ular, itu bisa kita lihat di ayat 14. Saya melihat bahwa si ular mewakili iblis ya. Jadi si iblis dengan si perempuan yang nanti kita diberitahu namanya adalah Hawa. Jadi satu pribadi dengan satu pribadi. Level kedua, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi iblis keturunanmu, keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, keturunan ular itu maksudnya adalah keturunan iblis, maksudnya keturunan orang tidak percaya. Sedangkan keturunan perempuan maksudnya adalah keturunan orang percaya. Karena itu tidak mengherankan kalau ini di dalam Kejadian 3, Kejadian 4 kita diberikan silsilah Adam dari Kain, yaitu keturunan ular, keturunan orang tidak percaya. Sedangkan di pasal 5 kita diberikan keturunan Set, yaitu keturunan perempuan, keturunan orang percaya. Jadi sekarang Tuhan mengatakan seluruh manusia betul secara fisik keturunan Adam dan Hawa, tetapi secara rohani mereka terbagi menjadi keturunan yang berbeda, keturunan ular versus keturunan perempuan. Saya rasa bukan kebetulan Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus sering memarahi pimpinan Yahudi, ular-ular bludak, ya? Ya enggak? Menyebut mereka ular, mau mengatakan walaupun secara fisik mereka keturunan Abraham, tapi secara rohani mereka adalah keturunan ular, keturunan iblis. Karena itu di dalam Yohanes 8 ayat 44 Yesus berkata kepada para pemimpin Yahudi, iblis adalah bapamu. Jadi di sini kita melihat bahwa seluruh manusia dibagi menjadi 2 keturunan. Karena itu kenapa Yesus juga bisa berkata, dunia membenci aku dan dunia pasti membenci kamu. Tapi itu baru level kedua. Level ketiga tentu saja yang paling penting. Di sini dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita baca versi Inggris tidak disebut lagi keturunannya tapi langsung dia laki-laki. Ya, jadi lebih ke arah sebenarnya berbicara tentang satu pribadi dengan satu pribadi lagi. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi iblis tahu ada seorang laki-laki keturunan perempuan yang akan menghancurkan dia. Karena itu kenapa Kain membunuh Habel. Mungkin awalnya si iblis berpikir Habel adalah laki-laki yang dimaksud. Jadi Kain dan Habel walaupun secara fisik saudara kandung, tetapi secara rohani sebenarnya mereka adalah keturunan yang berbeda. Karena itu kenapa Habel digantikan oleh Set. Tapi iblis itu kan tadinya adalah penghulu malaikat, jadi dia bisa menebak dengan baik. Iblis tidak mau tahu Bapak Ibu ya, jadi dia tidak persis tahu rencana Tuhan, tapi dia bisa menebak dengan baik. Karena itu dia membunuh laki-laki Israel pada zaman Musa lahir. Dan tentu saja bayi laki-laki juga dibunuh di Bethlehem pada waktu Yesus lahir. Karena iblis mencari dia seorang laki-laki yang akan membunuh dia, yang akan menghancurkan dia, ya. Karena itu kita melihat karena itu si iblis mau membunuh Yesus, ya. Jadi si iblis mau membunuh Yesus tapi tidak mau membunuh perempuan. Ini saya terbalik terus kali ya. Oke. Dan karena itu kita melihat bahwa iblis berusaha mencegah Yesus menjalankan salib. Karena itu kalau kita ingat ya di dalam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, di dalam Matius 4 ayat 8, ini yang iblis katakan. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Seperti dalam hal ini bahwa dia menunjukkan mengatakan bahwa dunia adalah miliknya tidak salah Bapak Ibu ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia Allah serahkan kepada iblis. Karena itu kenapa dunia penuh dengan ketidakadilan?
Ya, jadi tidak usah heran kalau dunia itu penuh dengan ketidakadilan. Karena coba kita bayangkan ya, namanya juga dunia itu diserahkan kepada iblis. Aneh gak kalau dunia itu penuh dengan keadilan? Aneh toh? Ya, masuk akal kalau dunia itu tidak penuh dengan keadilan. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya bacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan iblis mengatakan kepada Yesus, asal engkau menyembah aku akan memberikan segalanya kepadamu. Iblis mau mengatakan kepada Yesus, kalau kau ikut aku, kamu tidak usah menderita, tidak usah melakukan jalan salib. Iblis berupaya untuk mencegah Yesus melakukan jalan salib. Terbukti ya, kalau kita berbicara tentang Matius 16, ingat gak Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus siapa dirinya, dan apa jawab Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi setelah Petrus mengatakan demikian, Yesus kemudian mulai pertama kali mengatakan betapa anak manusia harus menderita dan kemudian harus dibunuh. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh Petrus, kalau kita melihat di dalam Matius 16 ya, Matius 16 ayat 22 dan 23, Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata enyahlah iblis? Apakah saking marahnya Petrus disebut iblis? Atau saya lebih setuju, Yesus tahu pada waktu itu iblis memakai Petrus untuk mencegah dia melakukan jalan salib. Jadi benar-benar sama seperti waktu di padang gurun, Yesus sedang menghardik iblis. Enyahlah iblis. Karena iblis sebenarnya mencoba melakukan hal yang sama, mencegah Yesus melakukan jalan salib. Karena itu tidak mengherankan juga, iblis juga berusaha memakai Pilatus untuk melepaskan Yesus ya. Istri Pilatus bermimpi dan karena itu Pilatus sebenarnya berusaha untuk melepaskan Yesus sampai kemudian menawarkan melepaskan Yesus atau Barabas. Pikirnya pasti orang akan mengatakan melepaskan Yesus dong. Barabas adalah seorang penjahat. Dan ini Yesus adalah orang yang banyak melakukan mukjizat. Bagaimana mungkin dia pikir orang akan meminta melepaskan Barabas ya. Tapi rupanya rakyat pada waktu itu sudah dihasut oleh para pemimpin Yahudi. Dan karena itu mereka meminta supaya Barabas dilepaskan dan Yesus disalibkan. Tapi kita melihat iblis tetap tidak putus asa. Karena itu di dalam Injil berkali-kali kita lihat bahwa kelompok orang-orang yang berbeda berteriak supaya Yesus turun dari salib. Saya bacakan Markus 15 dari ayat 29. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Saudara, orang-orang yang lewat. Pada waktu itu adalah perayaan Paskah. Jadi orang-orang Yahudi di kota-kota yang berbeda tentu saja datang ke Bait Allah. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang terjadi, cuman lewat melihat rame-rame, melihat orang kemudian menghujat Yesus, mereka ikutan menghujat Yesus. Zaman sosmed sekarang ini ya, ketahuan banget bahwa ternyata kita manusia ya, kalau punya kesempatan untuk mengekspresikan kemarahan, kita itu sering melakukannya. Ya, sehingga ketika ada berita tentang seseorang yang negatif, berapa banyak orang langsung kemudian memberikan komentar-komentar yang menyakitkan. Padahal mungkin gak kenal orang itu, gak tahu duduk perkaranya, langsung ikut memaki. Kenapa coba? Mungkin udah pada stres kali ya. Jadi bisa kesempatan memaki orang tanpa dihakimi gitu kan. Tanpa merasa bersalah, ikutan memaki. Karena itu tidak mengherankan orang-orang yang lewat. Rupanya itu memang natur manusia berdosa kita.
Jadi mereka yang lewat yang tidak tahu apa-apa ikut kemudian mencela Yesus, ayat 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka, orang lain dia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu turun dari salib sekarang supaya kita lihat dan percaya, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Bapak Ibu, bukan cuma satu kelompok. Kelompok yang berbeda-beda mengatakan hal yang sama. Aneh enggak? Saya rasa mereka itu dipengaruhi oleh iblis. Karena apa? Karena hanya dengan mati di kayu salib, Yesus dapat menebus dosa orang-orang yang percaya. Karena ia harus mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Ya, sehingga dengan demikian kita kemudian mengerti kenapa iblis sebenarnya mau Yesus mati, tetapi tidak mau dia mati di kayu salib. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kemana Yesus pergi setelah mati? Kita tentu saja harusnya sudah tahu ya, pengakuan iman rasuli ya mengatakan bahwa ia dibunuh, dia mati, dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Berarti dia pergi ke dunia orang mati karena kerajaan maut itu sebenarnya adalah terjemahan dari Hades. Nah, Bapak Ibu, Yesus pergi ke dunia orang mati sebelum dia dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi tadi juga dibacakan ya perkataan kedua. Yesus berkata pada penjahat sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau begitu, apa kaitan Firdaus dengan dunia orang mati? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kaitan antara Firdaus dan dunia orang mati itu di dalam Ibraninya adalah Seoul, bukan Seoul ibu kota Korea ya. Itu adalah Seoul ya, jadi tulisannya berbeda, dan Hades dalam bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya kerajaan maut itu adalah terjemahan dari Hades. Hades itu bukan neraka, Saudara ya. Jadi ini dunia orang mati, bukan neraka. Setiap orang mati pergi ke dunia orang mati. Nah, karena Yesus berkata bahwa kepada penjahat itu yang bertobat itu bahwa pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku masuk ke dalam Firdaus, berarti Firdaus adalah dunia orang mati, tempat orang percaya. Karena di dunia orang mati sudah dipisahkan antara orang percaya dan orang tidak percaya, walaupun sama-sama di dunia orang mati. Nah, itu bisa kita lihat di dalam pengajaran Yesus, misalnya di dalam Lukas 16. Ini bukan perumpamaan, karena Tuhan Yesus tidak mengatakan ini adalah perumpamaan. Tuhan Yesus kalau mengatakan perumpamaan, dia akan mengatakan ini seperti perumpamaan. Tetapi di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tidak dikatakan ini adalah perumpamaan ya. Jadi mungkin kita tidak melihat dia ini sebagai perumpamaan, karena perumpamaan bukan merupakan sesuatu yang nyata. Karena itu dimulai dengan Lukas 16 ayat 19, ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Saya tidak akan membacanya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu kisah ini nanti baca sendiri ya. Di mana digambarkan Lazarus orang miskin itu sekarang sudah berada di pangkuan Abraham. Saya bacakan misal 22. Kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut yang memandang ke atas. Jadi kalau si Lazarus, si pengemis itu sekarang digambarkan di pangkuan Abraham. Nah, di pangkuan Abraham kira-kira keadaan yang positif atau negatif? Positif. Yang satu dikatakan berada di mana? Di alam maut dan dia sudah menderita. Dia dikatakan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi semua kita
ketika mati masuk dulu dunia orang mati. Nanti ya, dan itu pun cuman roh kita, tubuh kita di kuburan dimakan ulet ya, habis ya. Roh kita yang kemudian masuk dunia orang mati, tapi tanpa tubuh. Karena itu nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan diberikan tubuh kebangkitan dan dibawa masuk ke langit baru dan bumi baru. Mereka yang tidak percaya, yang tadinya berada di dunia orang mati, orang tidak percaya yang sudah menderita, akan juga diberi tubuh dan dicampakkan ke dalam neraka. Ya, tapi sementara ini kita orang mati akan pergi ke dunia orang mati. Tapi dunia orang mati orang percaya sudah digambarkan sebagai Firdaus, ya, sesuatu yang tentu saja sangat positif. Karena itu dalam hal itu kita perlu mengerti bahwa tubuh Yesus dikuburkan, rohnya pergi ke dunia orang mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Dan karena itu kubur kosong membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dan kemudian bangkit. Walaupun tentu saja tubuh dengan materi yang sudah sangat berbeda ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55, sebentar ya. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus yang tadinya mati sekarang bangkit, berarti sudah mengalahkan maut. Ingat, upah dosa adalah maut. Ya, tetapi juga mengalahkan iblis. Ingat tadi Kejadian 3 ayat 15. Nah, tadi level ketiga, dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menghancurkan tumitnya. Terutama ia akan meremukkan kepalamu, itu terjadi, biasa ditafsirkan terjadi pada waktu Yesus bangkit. Ya, berarti dia mengalahkan iblis. Karena itu biasanya dimengerti bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan iblis. Dengan demikian Bapak Ibu, kesimpulan apa yang bisa kemudian kita simpulkan? Untuk dapat menebus dosa manusia, Yesus harus mati dengan kematian manusia. Sekali lagi, natur manusianya yang mati, Allah tidak mungkin mati. Ya, karena itu kenapa dia harus berinkarnasi, dan kita tahu Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Allah anak berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dua natur yang tidak tercampur Bapak Ibu. Ya, karena itu natur Allahnya sepenuhnya ilahi, ya, sama dengan natur Allah Bapa maupun Allah Roh Kudus. Natur manusianya persis sama seperti kita, kecuali Yesus tanpa dosa. Karena itu kenapa dia bisa mengalami keletihan. Karena itu kenapa di Getsemani dia bisa gentar ketika harus menghadapi cawan murka Allah. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tentu saja yang gentar juga adalah natur manusianya. Nah, Yesus harus mati di salib karena dengan demikian ia mati sebagai kutuk bagi kita orang percaya. Kalau tidak, ya, dosa-dosa kita tidak dapat ditebusnya. Dia harus mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Bapak Ibu, saya mungkin sedikit mau mengatakan ya, kita sering sekali melihat bahwa penyalipan secara fisik itu begitu menakutkan. Tapi kita tidak boleh melihat itu adalah yang paling ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Karena kalau itu ditakutkan Tuhan Yesus, berarti sebenarnya Tuhan Yesus malah kalah tuh dengan begitu banyak orang yang disalibkan tuh. Saya rasa enggak setiap mereka tuh kemudian keluar keringat darah ya.
Walaupun tentu saja ya salib itu dirancang untuk menyakiti dan memang mengerikan. Saya tidak mengatakan kalau penyaliban itu tidak mengerikan. Saya pikir kalau dikatakan besok saya akan disalibkan, hari ini saya mati ketakutan tuh, ya. Jadi salib itu mengerikan, tapi itu bukan yang benar-benar ditakuti oleh Yesus. Kita juga harus melihat bahwa penghinaan merupakan sesuatu yang sangat ditekankan, termasuk ya dihina, ayo turunlah dari salib jika engkau bisa menyelamatkan diri. Dia dijual dengan 30 keping perak, itu adalah harga yang murah untuk seorang rabi. Kemungkinan mau mengacu kepada harga seorang budak di dalam perjanjian lama. Karena seorang budak yang mati ditanduk oleh kerbau misalnya, pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada pemilik budak tersebut. Belum lagi bajunya yang diundi. Itu adalah penghinaan yang mau mengatakan apa? Mengatakan bahwa baju yang Yesus adalah orang miskin, baju yang tidak seberapa harganya itu, walaupun di dalam dunia kuno baju itu berharga, itu ternyata lebih berharga dari Yesus. Bayangkan gak sih? Itu adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan bagi serdadu tidak mempunyai harga bahkan lebih rendah dari sepotong baju. Jadi semuanya itu dirancang sebenarnya untuk menunjukkan penghinaan. Belum lagi kan kenapa diberi mahkota duri jubah ungu, karena mau dinyatakan bahwa dia adalah raja, untuk pura-pura disembah kemudian diludahi dan ditampar. Semuanya itu dirancang untuk memberikan penghinaan. Saudara, penghinaan seperti itu kepada manusia saja sudah merupakan penghinaan besar. Saudara bayangkan Allah anak yang berinkarnasi dihina seperti itu. Tapi itu juga bukan yang paling parah. Karena itu kalau dimulai jam 9 terjadi prosesi dan akhirnya disalibkan, kegelapan itu baru muncul dari pukul 12 sampai jam 3. Itu adalah saatnya ketika murka Allah dinyatakan kepada Yesus. Murka Allah terhadap orang-orang berdosa. Karena itu kita harus melihat itulah yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus. Cawan murka Allah yang saking mengerikannya sampai digambarkan seluruh negeri itu penuh dengan kegelapan. Jadi kita harus mengerti bahwa itulah sebenarnya yang paling ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau ya perkataan pertama, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Perkataan yang terakhir, Bapa ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Di tengah-tengah yang keempat, kenapa tidak Bapakku, Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku, tetapi Allahku, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Karena itu bukan murka seorang bapa terhadap anak. Kita tahu murka seorang bapa terhadap anak bagaimanapun penuh kasih sayang. Tapi itu adalah murka Allah terhadap dosa. Tanpa belas kasihan, tanpa kasih sayang. Karena dia adalah Allah yang kudus dan adil. Itu Bapak Ibu yang mengerikan. Itu yang Tuhan Yesus tanggung bagi kita. Cawan murka Allah atas setiap dosa kita. Karena ingat ya, bahwa Allah adalah Allah yang tidak akan membiarkan orang berdosa tidak dihukum. Allah akan menghukum setiap dosa yang kita lakukan dan Allah menghukumkannya kepada Yesus di kayu salib. Karena itu dia harus mati sebagai kutuk bagi orang percaya. Kematian Yesus unik karena dia yang menyerahkan rohnya ke tangan Bapa setelah selesai. Ya, dia mengatakan sudah selesai. Tetelestai itu di dalam konsep Yunani itu seperti kalau orang beli barang dicap. Ya, sudah lunas. Ya, jadi dalam hal ini mau mengatakan bahwa dia sudah membayar penuh dosa-dosa orang-orang percaya yang ditanggungnya. Karena sudah selesai, maka dia pun kemudian memberikan nyawanya karena tugasnya sudah selesai ya, dan kemudian dia tinggal di dunia orang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang berarti Yesus mengalahkan maut dan iblis. Bapak Ibu, supaya kita dapat didamaikan dengan Allah,
Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia harus mengalami kematian manusia. Bukan kematian yang biasa, tetapi kematian sebagai orang yang dikutuk oleh Allah, supaya Bapak, Ibu, dan saya dapat diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa kiranya setelah semakin sebenarnya mengerti mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, kiranya Engkau yang juga memampukan kami untuk semakin melihat betapa besar sesungguhnya pengorbanan Yesus bagi kami. Bahkan bagi orang-orang yang menurut Paulus sebelumnya adalah seteru dengannya. Karena itu kami berdoa Bapa, biarlah di dalam kami merenungkan mengenai Jumat Agung dan 7 perkataan salib ini, kami boleh semakin diberikan hati yang boleh mau mengasihi Tuhan Yesus. Dan berarti mau mentaati perintah-perintahnya, karena Yesus bukan hanya juru selamat kami, tetapi Ia juga adalah Tuhan kami. Kami berdoa Bapa, kiranya kami diberikan kesadaran betapa berharganya kami di mata Engkau, dan karena itu juga betapa sesungguhnya kami seharusnya diselamatkan supaya kami kemudian boleh melakukan pekerjaan baik yang Engkau mau kami kerjakan. Berikan kami hati yang mau taat, berikan kami kemampuan dan anugerah untuk boleh menjalankan apa yang Engkau mau kami jalankan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.